Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan para asatidz, para hujjat, para asatijat wa jamiatul ummahat musalla baitus sholihah. Yang kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Ahmad Maulana, yang kita muliakan Ustazah Haja Masyurah, Ustazah Haja Maisiyah, Ustazah Haja Maisarah, Ustazah Haja Hamsawati. Yang mana orangnya? Ustazah Robiah, Ibu Nima, Ibu Manisa. Ibu Manisa yang mana? Ibu Manisa mana? Nggak ada. Manasi. Oh, Ibu Manasi. Oh, lagi duduk. Iya. Ustazah Neneng Hasanah. Nenek Hasanah nunjuk Neng. YouTuber Marim Ahmad Fikri, Haji Oslan MM, dan seluruh jamiatul ummahat yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami hormati. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang menjelang sore, alhamdulillah kita sama-sama telah hadir di musola Baitus Sholihah, pengajian Jamiatul Ummahat, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Amin. Alhamdulillah kita sama-sama telah hadir. Diawali dengan pembacaan surah Yasin, tahmid dan zikir. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan seluruh hajat kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita baca dihadiahkan kepada almarhumah dari keluarga kita yang sudah meninggal dunia dan orang-orang yang memberikan sebagian harta pembangunan musola Baitus Sa'adah, khususnya Bapak Haryanto bin Mustari yang telah dipanggil Allah Ta'ala ke syurga rahmatul maghfirah darajatun fi jannah bi'ala iliyin fi juwari nabiyyin siddiqin wa syuhada wa sholihin bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain illa annahu faslun fi mujibatil ghusl. Pasal ini menerangkan di dalam wajibnya mandi. Yang kemarin kita bahas tentang apa? Wudu, fardunya wudu. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan wudu. Sekarang kita bahas faslun fi mujibatil ghusli. Pasal ini menerangkan di dalam wajibnya mandi. Ahkamul ghusli khamsatun. Hukum-hukum mandi itu ada 5. Asluhu, asalnya mandi itu hukumnya mubah. Bu, asal hukumnya mandi itu hukumnya mubah.
Boleh-boleh aja ibu agak mandi 3 bulan nggak apa-apa. Namanya ngumpet. Boleh-boleh aja. Kalau ibu umpama kagak mandi 2 minggu, 3 minggu, 40 hari nggak apa-apa. Namanya juga mandi hukumnya mubah. Tapi cucu nggak ada yang deketin. Bang, asalnya mandi hukumnya mubah. Bisa menjadi wajib. Mandi bisa menjadi wajib. Mujibatul ghusli sisatun. Wajib-wajibnya mandi itu ada 6. Pertama, ilaju hasabati bil farji. Masuknya ujung kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan. Itu salah satu mujibatul ghusli, wajib-wajibnya mandi. Yang kedua adalah sunnah. Mandi hukumnya sunnah. Al-ghusl ide seperti mandi 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pelaksanaan mandi sunnah. Dari kapan? Indal tulu'il fajri, kakalah waktu fajar. Adzan subuh, disitulah waktu pelaksanaan mandi untuk melaksanakan sholat itu. Kapan mandinya Pak Ustaz? Mandinya sebelum sholat. Karena ijtima'un nas, karena tempat pertemuan manusia. Pakaian yang bagus sunnah, gak diharuskan yang mahal, yang penting bagus. Walaupun 3 tahun yang lalu udah pernah beli, tapi masih bagus, sempret aja biar wangi, sampai disetrika. Betul? Hukumnya sunnah mandi sebelum melaksanakan sholat itu, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Termasuk ghusli yaumil jum'ati, mandi untuk melaksanakan sholatul Jumat, hukumnya sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang mau sholat. Ini kadang mandi doang, habis mandi kagak sungguh ayam, campur bledek. Gue kan? Saya mah mandi aja pusat, ngamalin sunnah, tapi sembahyang agak. Sunnah mandi li huduri Jum'ati, bagi orang yang mau melaksanakan Jumat, itu hukumnya sunnah. Sunnah lagi mandi istisqa, ingin melaksanakan sholat minta hujan, termasuk ghuslu lil kusubain, mandi ketika terjadi gerhana matahari dan bulan. Hukumnya sunnah untuk mandi. Hukumnya sunnah. Kenapa dia kaitkan dengan mandi sunnah? Dikarenakan buat ibadah. Habis wajib, sunnah, kemudian haram. Mandi hukumnya haram. Bagaimana pusat kok mandi bisa haram? Bil ma'il maksud, air orang lain yang disiapkan buat mandi, dia mandi, gantiin kagak. Kayak kontrakan itu. Dulu kan kontrakan kan kamar mandi di luar. Dulu kontrakan kamar mandi, ketika ada orang udah nimba itu air sepalungan penuh, kelupaan bawa handuk, kelupaan bawa, kira-kira mandi atau pulang? Pulang ke kontrakan. Si pulang dateng, emang rezeki kemana-mana. Gue mau mandi, pengen nimba, gue lagi malas banget. Tahu kolom penuh di palungnya. Gue mandi cepet-cepet dah. Dia mandi buru-buru tuh, habis mandi air habis, dia langsung jalan. Yang nimba tadi datang,
Subhanallah, air habis. Baru 5 menit gue pulang, lihat yang namanya anduk, pengen ambil anduk, masya Allah, air udah habis, bocor apa? Ya ternyata kagak. Orang yang mandi tadi hukumnya haram. Kenapa? Air orang, air orang. Termasuk ngambil air buat kebutuhan pribadi di air yang diwakafkan, musola atau masjid, pipanya dibolongin ke rumahnya di pantesan. Air habis mulu, mesin air bunyi mulu, pantes koslet mulu, cepat rusak, itu haram. Termasuk pengurus masjid, pengurus musola, kira datang ke masjid motornya kotor, bakal bersihin, dicuci tuh motor dengan air musola atau air masjid, hukumnya haram. Kenapa? Karena air disiapkan untuk berwudu bagi orang yang ingin sholat maupun ingin baca Quran, dipersiapkan itu, dicuci motor di mobil, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Karena air udah wakaf, disiapkan buat bersuci orang yang ingin melaksanakan sholat. Yang keempat adalah makruh. Al-ma'ul, air yang dipakai buat mandi dipanaskan dengan cahaya matahari, itu makruh tuh. Apalagi pakai tempat seng, ada kieng itu ya, dibakar mandi menyebabkan penyakit belang. Kenapa? Karena air dipanaskan dengan cahaya matahari, bima bidinahin muntobikin, di tempat yang terbuat dari seng. Itu bahaya, bisa menyebabkan penyakit belang. Kalau orang belang jelek bu, orang kalau belang jelek, jangan tuh putih, jangan tuh hitam, cemong namanya. Kalau kuda, zebra, belang, cakep kan? Zebra, cakep. Macan, cakep gak belangnya? Kalau orang belang, tuh salah satunya penyakit yang menyebabkan penyakit belang karena mandi air panas dengan cahaya matahari. Beda kalau mandi ke air hangat, dipanasin kompor tuh bu. Iya. Tapi mandinya jadi atas kompor. Bakaran. Ambil tuh air, campur air hangat deh, mandi dah hew. Kayak mandinya pengantin gitu. Kayak mandi pengantin. Orang dulu kan mandi pengantin kayak air hangat. Air hangat. Kenapa mandi air hangat? Karena menjelang subuh masih dingin. Pengen sembahyang subuh. Oh sekarang kan air hangat ada, tinggal pencet doang, alat udah modern. Mujibatul ghusli sittatun, wajib-wajibnya mandi itu ada 6. Pertama, ilaju hasafati fil farji, masuknya ujung kemaluan laki. Masuk ujung kemaluan laki fil farji, pada kemaluan perempuan. Itu hukumnya wajib mandi. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW meriwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Gara Rasulullah SAW
idza takal khitatani aw masal khitanu khitat wajib kasbu. Apabila telah bertemu dua kemaluan, hukumnya wajib mandi. Maksud bertemu ini bukan bertemu doang, benar-benar dimasukin. Itu ujung kemaluan. Sabar. Nah, bagus. Ini ngomong agak dorong dikit, tapi mungkin walaupun sebagian ibu-ibu laki udah nggak ada, biar inget laki. Ilaju hasabati, hasabah itu ujung kemaluan orang laki itu helmnya. Kalau cuman mentok doang, agak masuk tuh, cuman nyentuh, itu nggak wajib mandi, karena nyentuh. Tapi kalau umpama nyentuh kemudian keluar, lain lagi. Manjur wat namanya nih. Tegangnya tinggi. Hukumnya wajib mandi dengan sebab khurujul mani. Keluarnya sperma. Ada lagi masuk tapi dicabut lagi enggak keluar. Itu wajib mandi. Wajib mandi. Kenapa? Karena kata Nabi idza taqa fitatani aw masal fitan wajib al-ghusl. Apabila masuknya kemaluan laki dan perempuan, hukumnya wajib mandi. Walaupun dimasukin dengan hewan. Dengan ini orang gendeng kan? Sampai kambing. Iya kan? Hukum wajib mandi. Wa qa'atu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal pertemuan itu apa yang aku kerjakan, kata Sayyidina Aisyah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya wajib mandi, baik dalam keadaan sengaja ataupun tidak. Ibu lagi tidur, mama laki kerjain, ibu nggak tahu, ibu kagak wajib mandi, nggak berasa apa-apa, bisa kagak berasa apa-apa, tapi air mulu di dalamnya, wajib mandi. Tanya laki, ibu diapain malam? Hukumnya wajib. Kan ada tuh laki lagi semangat banget, istri lagi capek banget dah, gue ngantuk, gue mau tidur. Akhirnya digauli tuh sama lakinya, bininya tidur kagak berasa. Kata ibu nggak seru. Hukumnya wajib mandi. Walaupun kemaluannya itu udah lotoy, kemaluannya udah loyo, tapi dimasukin. Jadi, nama udah kepengen tuh perempuan, punya laki udah habis tenaganya, kepengenan masih ada. Ya lagi manusia, namanya orang hukumnya wajib mandi. Hukumnya wajib. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya sperma. Binaumin au ghairihi, keluarnya sperma itu dengan sebab tidur ataupun selain tidur. Karena itu orang tidur atau keluar spermanya wajib mandi. Yang kedua lagi, selain tidur, iseng-iseng ditabokin tuh tongkatnya, akhirnya keluar. Atau disayang-sayangin, tahu-tahu keluar, hukumnya wajib mandi. Hukumnya wajib mandi.
ngerti atau mantu yang kagak tahu. Kan ada orang kagak tahu udah berkeluarga, udah punya anak 7 tapi nggak tahu niat mandi. Kagak tahu niat mandi. Kan ada gitu. Karena kagak mempelajari ilmu agama. Itu haram. Lunuk terus keadaannya. Maka hukum fikih ini adalah untuk mengatur di dalam hukum suatu perkara. Kalau umpama batalnya wudu, tidak wajib dia mandi, tapi wajib dia berwudu. Tapi kalau yang 6 perkara ini wudunya tidak wajib, tapi wajib mandi. Tapi kalau dia mau sholat baru wajib mandi. Pak Ustadz, saya cuman buang angin doang, tapi saya mandi, saya guyurin dah badan saya sabunin, sampoan. Boleh gak saya sembahyang Ustadz? Nah, boleh. Boleh gak saya sembahyang? Kagak boleh. Situ wudu atau mandi? Mandi Ustadz. Tapi nggak wudu. Hukumnya tidak. Mandi memang bersih, tapi belum tentu suci. Kecuali dia wajib bagi dia mandi dengan niat nawaitu ghuslu akbar min jami'il badani lillahi ta'ala. Aku niat mandi hadas besar karena Allah. Karena niat itulah maka hadasnya terangkat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sempurna amal itu dengan niat. Kalau yang namanya wudu, walaupun ghuslu ba'dul a'dha'i, membasuh sebagian anggota badan, tapi dia niat wudu suci. Bersih gak? Bersih sebagian. Bersih sebagian anggota tubuh kita yang kita basuh. Sisanya masih kotor, tapi apa yang masih kotor? Umpama kita dalam keadaan keringetan kan kotor tuh. Iya. Apakah suci? Tidak. Masih kotor. Kalau dia niat wudu, maka walaupun dibasuh sebagian anggota tubuhnya, maka hukumnya suci, boleh sholat, boleh baca Al-Quran. Tapi kalau dia mandi saja tanpa berwudu, bersih tapi tidak suci. Kenapa? Karena nggak berwudu. Walaupun dinyelam di empang, nyelam dia baik, kolam renang, tapi dengan niat wudu, maka tetap di dalam keadaan berhadas. Yang kedua, khurujul mani, dengan sebab keluar sperma, dengan sebab tidur ataupun selain tidur. Usap-usap ibu, akhirnya keluar spermanya, hukumnya wajib mandi. Baik dipegang dengan dirinya sendiri ataupun orang lain, hukumnya wajib mandi kalau keluar spermanya. Yang ketiga, al-haidu, dengan sebab haid. Dengan sebab ibu haid selama 10 hari ataupun seminggu. Ketika sudah suci itu haidnya, dilihat dulu, ternyata udah nggak ada darah. Kalau pertama kali saudara kan datang darah haid, itu warna merah dalu bu ya, kayak kerudung itu tuh gitu. Punya istri, bisa tahu nggak punya istri? Punya istri. Mampu saya lihat dikabarin, dikabar dari merah dalu berubah tuh 3 hari berubah, merahnya agak berkurang. 2 hari kemudian berkurang lagi, udah mulai coklat.
Nah, itulah yang namanya suci. Kalau ibu udah suci,